Permisi, permisi. Permisi, permisi. Permisi, permisi. Pasti terkunci dari dalam. Benar-benar tidak punya sopan santun. Presiden Direktur Lu. Kenapa hanya ada satu cangkir? Membawanya secara terpisah. Karena kecuali Amanda. Yang lain minum es kopi. Saya takut jika disatukan, akan merusak rasanya. Liftnya sudah sampai. Anda bosnya, silakan duluan. Shen Xiangyi belum kembali. Potong gajinya. Lupakan saja biar kubantu. Ya ampun, Presiden Direktur Lu. Saya sangat menyesal. Biar saya bersihkan untuk Anda. Tidak perlu. Aku akan pergi berganti pakaian. Ikut aku. Apa kamu benar-benar harus berdiri di sana? Saya minta maaf Presiden Direktur Lu, tapi ini kamar kecil pria. Apa kamu puas sekarang? Bisakah kamu berjalan ke sini saja? Mohon maaf Presiden Direktur Lu, tapi saya tidak bisa mendekat pada Anda. Kenapa? Saya takut Anda akan berpikir, saya merayu Anda lagi. Saya tidak ingin dipecat. Kamu yang membuatku berdiri di sini. Itulah sebabnya aku akan dipecat. Apa sudah selesai? Sudah selesai. Translated and narrated by M Media. Paman Lu, Anda sudah kembali. Saya membuatkan Anda sup jamur putih. Ini hari wawancaramu, dan kamu masih sempat bangun kesiangan. Paman Lu, saya minta maaf. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Tidak perlu. Departemen HR merekrut seseorang hari ini, dengan nama yang sama persis denganmu. Paman Lu, wanita itu mungkinkah dia mencoba merencanakan sesuatu untuk masuk? Saya merasa dia bukan orang baik. Dulu aku sering berkirim pesan denganmu, dan mengira kamu murni dan baik hati. Sekarang kamu justru menjelek-jelekkan orang asing. Saya jauh lebih tua darimu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tahu betul. Jangan pakai pakaianku lagi. Presiden Direktur Lu sebenarnya punya pacar. Siang-siang. Kamu akhirnya memutuskan untuk membalas panggilanku. Bukankah pekerjaanmu belum selesai? Tidak. Meskipun gajinya lebih baik di kota, jauh lebih sulit daripada di desa. Kurasa kamu tidak sendirian kan? Tidak, bosku juga ada di sini. Begitukah? Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati jangan sampai wanita bos tahu kamu menggoda suaminya. Dia akan menghukummu. Bagaimana mungkin? Bahkan jika aku menyukai seseorang, aku tidak akan pernah menyukai bosku. Anjing kapitalis ini. Aku baru di sini beberapa hari, dan dia sudah mengeksploitasiku. Untungnya itu hanya mantan bosku. Bosku yang sekarang tampan dan punya temperamen yang hebat, sangat sempurna. Aku harus pergi. Presiden Direktur Lu. Kebetulan sekali. Bukankah ini pekerjaan pertama? Sekretaris Shen sudah punya mantan bos. Presiden Direktur Lu, apakah Anda mabuk? Anda berhalusinasi.
Saya akan membelikan Anda air. Anda masuk ke mobil dulu. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah itu sekretaris kecil Presiden Direktur Lo? Sekretaris yang cukup cantik. Mari kita berdua memperlakukanmu dengan baik di sini. Apa yang sedang Anda bicarakan? Sekretaris Shen sangat pendiam. Aku hanya suka tapi sepertimu. Jangan sentuh saya. Siapa yang memukulku? Presiden Direktur Lo. Kedua bos itu. Kemitraan hari ini dibatalkan. Mengapa Presiden Direktur Lo? Siapapun yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya tidak layak bermitra dengan Lo Group milikku. Presiden Direktur Lu, mengapa Anda melepaskan kemitraan sepenting itu? Demi karyawan rendahan seperti saya. Kamu milikku. Tentu saja aku harus melindungimu. Benar dugaanku itu paman yang kukenal. Jika kamu ingin memukul anjingnya, setidaknya kamu harus mempertimbangkan wajah pemiliknya. Kenapa kamu menyetir begitu cepat? Apa kamu bahkan punya SIM? Tentu saja saya bisa. Saya mengendarai mesin pemanen dan traktor di desa. Jangan memandang rendah kami orang kampung. Ya, itu mengesankan. Shen Xiangye, kamu membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Jaga ucapan Anda Presiden Direktur Lu. Di desa, saya bahkan menyembelih babi. Lu Huichuan. Malam ini saya akan menyelesaikan kesepakatan ini. Presiden Direktur Lu, apa yang Anda makan? Anda sangat berat. The film was translated and narrated by M Media. Sialan. Shin Xiangyi, apa yang sedang kamu lakukan? Tetap tenang, tetap tenang. Presiden Direktur Lu, saya akan pergi sekarang. Bantu aku kembali ke kamarku. Sangat sulit untuk dipuaskan. Katakan padaku, pria setampan ini, mengapa mulutnya begitu kasar? Saya penasaran. Seperti apa rasanya? Air kemasan kota ini terlalu kuat rasanya. Apakah tahun ke-18 saya akan menjadi guru-guru? Anda sepertinya terjebak. Tidak, tidak. Shen Xiangyi, apa yang kamu lakukan? Saya minta maaf Presiden Direktur Lu. Saya tidak bermaksud demikian.
Shen Xiangyi, kamu tamat. Kita tamat. Dia tidak akan memecat saya kan? Sebentar lagi. Saya minta maaf Presiden Direktur Lu. Saya tidak bermaksud demikian. Mohon berikan saya belas kasihan. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda tidak memecat saya? Karena kejadian tadi malam. Tadi malam. Tidak terjadi apa-apa. Benar. Tadi malam. Saya langsung pulang setelah mengantar Anda. Ngomong-ngomong, maukah kamu menemaniku memilih hadiah? Sekarang. Presiden Direktur Lu, tas ini adalah model terbaru di toko ini. Apa Anda ingin pacar Anda mencobanya? Dia bukan pacarku, dia sekretarisku. Jika kamu menyukainya, itu milikmu. Saya bukan pacar Anda. Saya hanya sekretaris Anda. Tolong jangan salah paham. Sebagai sekretarisku, membawa tas rusak ke tempat kerja, membuatku terlihat buruk. Tidak apa-apa. Tas saya masih bisa digunakan meski ada jahitannya. Apakah Anda mengatakan saya memalukan bagi Anda? Bagaimana menurutmu? Lalu, mengapa Anda membawa saya ke sini? Untuk membantu Anda memilih hadiah? Apakah Anda tidak takut selera saya buruk? Itu poin yang masuk akal. Jadi aku memutuskan untuk memilihnya sendiri. Yang ini. Dan yang ini. Dan yang itu. Bungkus semuanya untukku. Baik Presiden Direktur Lu. Presiden Direktur Lu totalnya 580.000 yuan. Sombong sekali hanya karena dia kaya. Itu semua dibangun dengan mengeksploitasi saya. Nyonya saya di sini atas nama Presiden Direktur Lu untuk mengantarkan pakaian ini kepada Anda, Shen Xiangyi. Aneh. Apakah saya salah dengar? Bukankah itu nada dering siang-siang? Cepat pergi, cepat pergi. Ada apa Jianian? Kal, kenapa siang-siang tidak menjawab panggilanku? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Shen Xiangyi, kamu benar-benar pembawa sial. Mengapa kamu meneleponku tanpa alasan? Apa kamu makan mesiu hari ini? Katakan saja jika ada yang ingin dibicarakan. Apa kamu ada waktu hari ini? Kamu, aku, dan kakakku. Ayo kita berkumpul malam ini. Baiklah. Shen Xiangyi, Shen Xiangyi. Sejak kita kecil, kamu selalu menjadikanku alat. Kali ini, saya benar-benar tidak akan membiarkanmu mencuri pusat perhatianku. Biar ku beritahu, bos saya benar-benar luar biasa. Jangan biarkan penampilannya menipumu. Dia terlihat seperti pria yang baik, dan bahkan melakukan kegiatan amal. Segalanya yang dia katakan cukup untuk membuat orang marah. Kal, kenapa rasanya seluruh hidupmu berputar di sekitar bosmu? Apakah ada masalah? Apal, Sepertinya begitu. Hei, lihat ada wanita cantik. Pakaian yang dia kenakan terlihat persis seperti yang bos saya beli untuk pacarnya. Pakaian itu sangat mahal. Benarkah itu tidak murah? Pacarku yang membelikannya. Siang-siang. siang-siang. Apa yang terjadi dengan kakimu? Bukan urusanmu. Mengapa begitu terkejut? Tidak mengenalku. Shen Xiangyi. Siang-siang kamu sudah banyak berubah. Apa cemburu?
Mencoba membuatku gemuk, supaya kamu bisa terus pamer. Tidak siang-siang. Aku hanya datang untuk menemuimu. Apakah semua hidangan sudah disajikan? Berhenti berpura-pura. Siang-siang. Apakah kamu salah paham padaku? Salah paham, sejak kita kecil. Kamu selalu merencanakan sesuatu. Dan menjadikanku batu loncatan. Untuk membuat dirimu terlihat lebih baik. Bukankah itu sudah cukup? Kamu Shen, bagaimana caramu bicara? Bagaimana kakakku pernah menyinggungmu? Jika bukan karena fakta bahwa kita bertiga berasal dari desa yang sama, apa menurutmu kakakku akan peduli padamu? Saya lebih suka kamu tidak melakukannya. Lagi pula saya sudah selangkah masuk ke dunia kelas atas. Dengan kalian berdua, orang kampung. Kita sudah berada di jalan yang berbeda sekarang. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Mari jangan saling mencampuri urusan satu sama lain. Lupakan dia. Biarkan dia pergi. Kenapa kamu menatapku? Cepat kejar dia. Pergi ke Langyu Mansion. Gadis, kenapa kamu pincang? Siang-siang. 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 The film was translated and Kak, masuk ke narrated mobil. by M Media. Sejak kapan kamu punya mobil? Nanti aku jelaskan. Cepat masuk. Sepertinya mogok. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mobil itu hampir tidak terlihat. Aku akan keluar dan memeriksanya. Saya minta maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Jianian. Siang-siang memblokirku. Dia juga tidak mau menjawab telepon. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Kak, kenapa kamu begitu peduli padanya? Dia memperlakukan kebaikanmu seperti sampah. Apa yang kamu katakan? Dia adalah penyelamatku. Kak, sebenarnya. Awas. Itu terlihat seperti mobil presiden direktur Lu. Benar sekali. Bukankah itu menuju ke Langyu Mansion? Mengapa siang-siang juga? Kak, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bukankah itu Shen Xiangye? Sudah larut. Apa yang dia lakukan di sini? Ada hutan kecil di depan. Di malam hari, ada banyak pasangan mencari kesenangan di sana. Berbaliklah. Berbaliklah. Tidak apa-apa, Jianian. Syukurlah. Presiden direktur Lu. Untuk mobil kelas ini, wajar jika mobil itu mogok. Tidak seperti The milikku, film was yang tidak pernah translated mogok. and narrated by M Media. Presiden direktur Lu, apakah Anda datang ke sini hanya untuk pamer? Sama sekali tidak. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Mencari saya. Proposalmu untuk peluncuran produk baru. Ada yang tidak beres. Dasar kapitalis sialan. Kerjamu hanya mengeksploitasi saya. Aku bisa mendengarmu. Presiden direktur Lu, peluncuran produk baru saya. Proposal. Apa sebenarnya masalahnya? Proposalnya baik-baik saja. Kehidupan pribadi sekretaris Shen. Itu masalahnya. Habis sudah. Dia tidak akan ingatkan. Presiden direktur Lu saya adalah tipe orang yang tidak kuat minum alkohol. Saat saya terlalu banyak minum, saya bertindak bodoh. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Tolong cukup. Jadi saat kamu minum terlalu banyak, kamu suka menyelinap ke hutan bersama orang lain. Begitukah? Hutan itu. Hutan apa? Anda tidak berpikir bahwa saya dan
Presiden Direktur Lu gawat. Sakit perut Nona Shen tak tertahankan. Anda harus segera memeriksanya. Kamu tidak diizinkan pergi, apa kamu dengar? Tidak diizinkan pergi. Di satu sisi peduli pada saya, sementara di sisi lain peduli pada pacar Anda. Apa ini? Itu bukan masalah serius. Mungkin hanya masuk angin. Minum obat anti diar dan dia akan baik-baik saja. Beristirahatlah yang cukup. Paman Lu. Paman Lu, terima kasih. Saya hanyalah gadis dari desa. Saya punya adik laki-laki di kampung. Saya telah menjalani seluruh hidup saya di dunia yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Ini pertama kalinya seseorang peduli pada saya seperti ini. Kata dokter, kamu baik-baik saja. Jangan makan sembarangan di masa depan. Paman Lu, bisakah Anda berhenti menemui sekretaris itu? Anda benar-benar menyingkirkan saya demi sekretaris itu. Shen Xiangye, jaga sikapmu saat kamu berbicara denganku. Seandainya aku tahu sejak awal bahwa kamu begitu penuh perhitungan, aku tidak akan pernah mensponsori pendidikanmu. Dan satu hal lagi, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamulah yang mengatur segalanya malam itu. Presiden Direktur Lu Sekretaris Shade sudah pergi. Shen Xiangyi, ini kamu lagi. Permisi. Saya terlambat. Astaga kakak Lu. Perusahaanmu sebenarnya memiliki kecantikan seperti ini. Kenalkan dia The film padaku. was Dia sudah punya pacar. translated and narrated by M. Media. Siapa? Selamat datang semuanya di peluncuran produk baru Lu Group. Sejak didirikan, Lu Group berkomitmen untuk memungkinkan semua orang menikmati kehidupan indah yang dibawa oleh teknologi. Kamu. Saya sekarang semakin menyukai gadis ini. Kamu baik-baik saja. Ingin mencari uang tambahan. Lu Group merasa terhormat untuk maju bersama Anda semua. Terima kasih semua telah datang kembali. Terima kasih. Tunggu. Sebagai reporter, saya masih punya beberapa pertanyaan. Silakan dilanjutkan. Saya dengar pembawa acara hari ini awalnya bukanlah Nona Shen, melainkan Anda yang merancang dan menggunakan obat-obatan untuk mencuri posisi itu. Apakah ini benar? Dan dikabarkan bahwa Presiden Direktur Lu Group, Lu Huaichuan, telah digoda oleh Anda dalam masalah ini dan sedang melindungimu. Apakah ini juga tidak benar? Perusahaan Anda dari atas sampai bawah memiliki suasana yang busuk. Saya khawatir produk Anda juga sama. Anda lebih memilih percaya rumor tak berdasar daripada percaya pada Lu Group yang memegang hampir setengah pangsa pasar nasional. Saat ini berfokus untuk membuat produknya sendiri. Ini tidak bijaksana. Sebagai seorang reporter, Anda terus mengoceh. Saya dengar dan katanya tanpa menyelidiki atau memverifikasi. Ini tidak etis. Di depan begitu banyak orang, Anda menyebarkan rumor bahwa saya dan Presiden Direktur Lu terlibat dalam hubungan gelap. Ini ilegal. Saya sudah menelpon polisi. Tunggu saja polisi datang. Kamu juga benci wanita licik seperti ini kan? Presiden Direktur Lu, mengapa Anda menatap saya? Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Benarkah? Anda adalah Tuan Muda Su? Kamu mengenalku. Saya pernah mendengar Presiden Direktur Lu menyebut Anda. Kalian berdua adalah saudara yang tumbuh bersama. Shen Xiangye,
Kapan saya menambahkan bagian tengah itu? Ayo tambahkan WeChat satu sama lain. Baiklah. Su Chenhao, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Membajak. Xiang Ye, Lu Waichuan, berapa banyak yang dia bayarkan padamu? Aku akan melipat gandakannya. Saat ini, saya. Dia saat ini berpenghasilan 100.000 sebulan. 100.000. Masih ingin membajaknya. Xiang Yi, tunggu, aku bekerja keras. Aku akan kembali. Apakah memiliki uang kotor itu masalah besar? Presiden Direktur Lu Anda tadi. Bercandakan. Saya tidak pernah membuat janji yang tidak bisa saya tepati. Benarkah? Jadi sekarang gaji bulanan saya adalah 100.000. Lupakan sekolah. Saya bahkan bisa membeli rumah. Saya akhirnya bisa memiliki kamar kecil saya sendiri. Shen Xiangye, mengapa saya selalu merasa bahwa kita berdua sudah saling mengenal sejak lama? Bukankah begitu? Sejak saya duduk di bangku SD, dia sudah mensponsori saya. Sayangnya, kamu sudah punya pacar. Ini. Presiden Direktur Lu Anda pasti lapar. Untuk merayakan Anda memberi saya kenaikan gaji. Saya akan mentraktir Anda makan besar. Ayo pergi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ayo pergi. Inikah makan besar yang Anda bicarakan? Benar Presiden Direktur Lu. Dengan gaji 100.000 Anda itu, Anda belum membayar saya. Tentu saja ini yang mampu saya beli. Anda pelit sekali. Saya bukan kuda beban tahu. Tidak adakah sepiring daging pun? Kamu masih belum punya jawab pertanyaan saya. Kita benar-benar sudah saling mengenal sejak lama. Benarkah? Tentu saja Presiden Direktur Lu. Anda selalu menjadi idola dalam perjalanan hidup saya. Sejak saya kecil, saya sudah bertekad untuk bergabung dengan Lu Group dan mengikuti jejak Anda. Baiklah, Saya tunduk pada Anda. cukup. Ayo Presiden Direktur Lu, mari minum, bersulang. Makan saja seperti ini. Makan saja seperti ini. Apakah enak? Di mana lap saya? Apa kamu bahkan bisa memasak babat? Babat? Di mana babatnya? Presiden Direktur Lu, mari minum lagi. Apa ini bisa diminum? Lupakan, jangan minum lagi. Di mana rumahmu? Saya akan mengantarmu pulang. Rumah saya. Rumah saya. Rumah saya ada di timur laut. Di Sungai Songhua. Apa baris berikutnya Presiden Direktur Lu? Beri saya petunjuk. Lupakan baris berikutnya. Saya akan mengantarmu pulang. Minuman saya. Saya belum menghabiskan minuman saya. Shen Xiangyi, kamu memang luar biasa. Di mana minumannya? Film was translated and narrated by M Media. Paman, Paman apa? Apa saya setua itu? aku tahu. Kamu masih
Belum melupakan kejadian waktu itu kan? Shen Xiangye, sebaiknya kamu ingat besok. Omong kosong yang kamu katakan. Paman ikut aku? Sudah bangun. Presiden Direktur Lu. Kita tidak melakukannya lagi kan? Menurutmu, Tidak, aku baru 18 tahun. Bagaimana bisa aku terjebak oleh seorang pemangsa lagi? Maaf Presiden Direktur Lu. Saya tidak bermaksud begitu. apa yang sedang kamu pikirkan Shen Xiangye? Bukankah kita tidak melakukan apa-apa semalam? Kamu membuatku takut setengah mati. Syukurlah kita tidak melakukannya. Presiden Direktur Lu, mari bersiap. Dan pergi bekerja. Jangan sampai terlambat. Jangan terburu-buru. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Makanlah sarapan. Saya tidak menyangka Anda begitu perhati-hatian. Presiden Direktur Lu, Apakah kamu sudah datang bulan-bulan ini? Belum datang kan? tentu saja sudah. Presiden Direktur Lu, apa yang sedang Anda pikirkan? Ayo pergi. Sudah lama sekali sejak menstruasi terakhirku. Mungkinkah kamu benar-benar hamil? Guru-guru. Guru Anda tampak membeku. Guru. Guru saya di sini. Pertanyaan ini. Tidak. Shen Xiangye. Apa yang kamu lamunkan sepanjang hari? Shen Xiangye yang mana? Ini aku, kesini untuk mengambil laporan. Baiklah, Orang yang membiusmu. Sudahkah kamu menemukannya? Saya sudah memeriksa rekaman pengawasan. Orang itu sedang menyamar. Saya khawatir. Saya akan mengirim lebih banyak orang sekarang. Mengapa kamu di sini lagi? Jika kita tidak bisa menjadi rekan kerja, kita bisa berteman. Aku tadi berpikir untuk meminta Xiangyi mengantarkan kopi. Mengantarkan kopi kepada sekretaris Shen, akibatnya dia tidak ada di perusahaan. Sepertinya dia pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Apakah dia tidak merasa sehat? Dia tidak mengatakannya. Haruskah aku bertanya? Kamu bahkan menambahkannya di WeChat. Urus saja urusanmu sendiri. Kakak lu Anda mau kemana? selamat. Anda hamil 42 minggu. Anda tidak menginginkan anak ini. Mengapa Anda tidak kembali dan mendiskusikannya dengan suami Anda? Aku belum menikah.
Lalu anak ini. Apakah Anda masih menginginkannya? Jika tidak, saya akan menjadwalkan operasinya untuk Anda. Tentu saja aku menginginkannya. Presiden Direktur Lu, mengapa Anda ada di sini? Bukankah saya sudah? Bukankah kamu memberitahu Su Chen Hao bahwa alamatnya salah? Bagaimana Anda tahu? Apa saya tidak mengenal sekretaris saya sendiri? Ayo pergi, saya akan mengantarmu pulang. Apakah kamu tidak merasa sehat? Perutku sensitif. Aku sudah minum obat. Perut yang sensitif. Tapi kamu terus minum es kopi. Bagaimana Anda bisa tahu itu? Mengetahui setiap kebiasaan harian seorang karyawan adalah persyaratan bagi atasan yang baik. Jika dia tahu bahwa dia punya anak, bagaimana reaksinya? Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Dia sudah punya pacar. Presiden Direktur Lu kompleks apartemen di depan. Tidak apa-apa untuk menurunkanku di sana. Terima kasih Presiden Direktur Lu. Saya akan pulang sekarang. Baiklah, Shen Xiangye. Jika kamu benar-benar tidak merasa sehat dalam 2 hari ini, maka Saya tidak perlu datang bekerja. minumlah lebih banyak air hangat. The film was translated and Pria yang sangat narrated by tipikal. M Media. Siang-siang, apa menurutmu ini akan berhasil? Shen Jianian, apakah kamu seorang pria? Kamu. Jangan katakan sepatah kata pun bahwa saya yang menyuruhmu melakukan ini. Jianian, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang kamu sedang tidak enak badan? Aku khawatir kamu makan makanan luar. Jadi aku datang untuk menjadi koki pribadimu. Kamu terlalu baik padaku. Jianian. Aku penasaran. Gadis mana yang akan cukup beruntung memilikimu di masa depan? Xiangye, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kamu tidak punya sopan santun. Lupakan saja sebenarnya aku. Punya sesuatu untuk dikatakan padamu juga. Kamu duluan saja. Xiangye, beri aku kesempatan untuk menjagamu. Shen Jianian, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku kakakmu. Tidak, kamu bukan. Sebenarnya aku diadopsi oleh ibu kita. Setahun setelah dia melahirkanmu, dia mengadopsiku. Bukankah kamu bertanya padaku, di mana aku membeli mobil itu? Orang tua kandungku membelikannya untukku. Xiangye, aku sudah benar-benar menyukaimu sejak lama. Meskipun begitu, kamu tetaplah adik laki-lakiku. Xiangye, bisakah kamu mempertimbangkannya kembali? Ini bukan masalah berapa lama aku mempertimbangkannya. Apakah ini karena aku hamil? Kapan kamu punya pacar? Aku bahkan belum pernah berkencan dengan siapapun. Apel. Katakan padaku, siapa binatang itu? Apakah itu busmu? Tenanglah Jianian. Tidak ada yang merundungku. Akulah yang merundung orang lain. Apa maksudnya itu? Itu artinya. Ya, itu artinya. Kita sudah dewasa. Dan kehilangan kendali adalah hal yang wajar. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah aku ingin mempertahankan anak ini. Kamu masih kuliah. Aku tahu. Itulah sebabnya aku mengajukan cuti. Tapi kamu tidak bisa menjadi ibu tunggal. Kenapa tidak? Kamu tahu, aku selalu menyukai anak-anak. Ini kesempatan yang sempurna. Tidak ada suami yang memerintahku. Tidak ada drama ibu mertua. Bukankah itu hebat? Oke. Kalau begitu lahirkan saja bayinya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Terima kasih adik kecil. Apakah kamu akan memberitahu siang-siang? Tentu saja. Lagi pula, dia adalah penyelamatku. Jangan khawatir Shen Xiangyi. Aku akan menjagamu dengan baik.
Shen Xiangye, jam berapa sekarang? Mengapa kamu belum bekerja? Presiden Direktur Lu saya sedang dalam perjalanan. Lalu mengapa kamu tidak datang menemui saya? Saya tadi hendak menemui Anda. Tapi Amanda mengatur perjalanan bisnis mendadak untuk saya. Perjalanan mendadak. Di mana kamu sekarang? Apakah Amanda memberimu mobil ini? Apa bau apa yang tidak sedap itu? Presiden Direktur Lu, apakah Anda masih akan pergi? Cukup bicara mengemudilah. The film was translated and narrated by M Media. Saya tidak terlalu mahir mengemudikan mobil manual. Presiden Direktur Lu Anda benar-benar tidak perlu menemani saya. Saya bisa menangani Clean itu sendiri. Dan bisakah kamu mengendarai transmisi manual? Apakah ada kantong plastik di dalam mobil? Saya merasa sedikit mabuk darat. Bertahanlah, saya akan menepi di depan. Mobil ini sudah cukup bau. Saya tidak bisa menahannya lagi. Minumlah air. Terima kasih. Masalah perut harus ditangani. Saat kita kembali, saya akan mencarikanmu dokter tradisional. Nona, apakah Anda butuh tisu? Terima kasih. Paman, itu harganya 2 yuan. Mengapa kamu memanggilnya Nona? Tapi memanggil saya Paman. Terima kasih, Paman. Apa saya benar-benar setua itu? Sekretaris Shen, kamu sangat menyukai anak-anak. Saya mau. Anak manusia itu sangat menggemaskan. Presiden Direktur Lu, apakah Anda menyukai anak-anak? Anak-anak. Mereka adalah investasi paling sia-sia di dunia ini. Puluhan tahun mencurahkan hati dan jiwa, dan kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada orang tua yang berpikir bahwa memiliki anak adalah sebuah investasi. Lalu mengapa memilikinya? Jika akhirnya kamu mendapatkan anak nakal, bukankah kamu hanya mencari masalah? Apakah Presiden Direktur Lu berniat untuk hidup tanpa anak selamanya? Saya tidak punya rencana itu. Jangan terlalu yakin. Kamu tidak pernah tahu. Anda mungkin secara tidak sengaja meninggalkan benih di suatu tempat. Bagaimana jika suatu hari seseorang muncul dengan membawa seorang anak? Itu benar-benar mustahil. Jika itu terjadi, Lu grup saya tidak akan pernah mengakui anak di luar nikah tanpa nama. The film was translated and narrated by M Media. Sekretaris Shen, apakah kamu marah pada saya? Anda terlalu banyak berpikir Presiden Direktur Lu. Bagaimana mungkin saya berani marah pada Anda? Bagaimanapun Anda adalah sumber penghasilan saya. Presiden Direktur Lu lampu merah. Lu Waichuan, apakah Anda sudah gila? Bahkan jika saya membantah Anda tidak perlu mengajak saya celaka bersama Anda. Remnya belum. Apa? Kita tidak akan mati di sini kan? Jangan khawatir, saya di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Lu Waichuan, saya sedang mengandung anak Anda. Paman. 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 Halo, 120. Di sini di Jalan Limin, seseorang sedang dalam masalah. Terjadi kecelakaan mobil. Anda harus segera datang. Operasi.
Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisinya tidak optimis. Anda harus bersiap. Presiden Direktur Lu Rapat Yangxian Group. Nona Amanda. Presiden Direktur Lu mengalami kecelakaan mobil. Dokter, apa yang terjadi padanya? Kami sudah melakukan yang terbaik. Mohon terima belasungkawa kami. Paman. Paman. Bangunlah, Paman. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membuat Anda marah lagi. Tolong bangunlah. Apa yang harus saya lakukan tanpa Anda, Paman? The film was translated and narrated by M Media. Presiden Direktur Lu. Anda baik-baik saja? Berkat kamu, saya tidak mati. Lalu, apakah itu? Ayah. Bagaimana ayah bisa pergi begitu saja? Ayah. Ayah. Selama Anda tidak mati itu sudah bagus. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kebetulan menyelesaikan masalah besar untukku. Aku bahkan belum berterima kasih dengan benar padamu. Nyonya, Shen Xiangyi tidak mati. Apa? Dan anak di dalam kandungannya juga baik-baik saja. Memikirkan. Aku tidak menyangka bahwa dia dan anak itu akan begitu sulit untuk disingkirkan. Lupakan saja jika cara keras tidak berhasil. Kita harus mencoba cara halus. Ayo Presiden Direktur Lu. Waktunya makan. Apakah ini bahkan bisa dimakan? Coba saja dulu. Ini enak. Lihat, bukankah ini enak? The film was translated and narrated by M Media. Kalau menurutku, orang kaya seperti Anda mungkin belum pernah makan di warung pinggir jalan seperti ini. Sungguh tragis. Ada satu dekat rumahku yang sangat enak. Aku selalu pergi ke sana bersama Jianian. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya kenyang. Kamu sudah kenyang. Baiklah, kalau begitu aku yang akan memakannya. Sayang sekali jika makanannya terbuang. Nafsu makan Sekretaris Shen jelas tidak kecil. Itu karena kamu belum pernah merasakan kelaparan. Keluargaku dulu miskin. Saat aku kecil, untuk membantu ekonomi, aku melakukan semua pekerjaan kasar yang melelahkan. Dulu demi menghemat uang. Aku bahkan berbagi satu bakpao dengan Jianian. Itu karena pacarmu tidak becus, membiarkanmu menderita. Pacar? Siapa? Tentu saja Jianian. Siapa lagi? Dia bahkan bukan saudara kandungmu. Apa yang kamu tertawakan? Presiden Direktur Lu, imajinasimu terlalu berlebihan. Aku bahkan tidak pernah
Berkencan dengan siapapun, oke. Lu Wei Chuan. Jangan berani-beraninya kamu mati. Lu Wei Chuan. Terima kasih Presiden Direktur Lu. Presiden Direktur Lu saya, izin ke kamar kecil. Lu Huaichuan, ada apa denganmu? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Xin Xiangyi, apa yang sedang kamu lakukan? Tenangkan dirimu. Dia pria yang sudah punya pacar. Benar luar biasa. Tidak cukup dia menggait Presiden Direktur Lu. Dia bahkan berani menggait Tuan Muda Zhou. Lihat saja dia. Lihat bagaimana biasanya dia bersikap. Begitu suci dan polos. Aku tidak menyangka dia seperti ini secara pribadi. Presiden Direktur Lu. Saya membayar gaji kalian, bukan supaya kalian bisa bergosip di belakang orang lain. Jika saya mendengar kalian menjelek-jelekkan Sekretaris Shen lagi, segera keluar dari perusahaan ini. Kalian dengar saya. Saya minta maaf The film Presiden was Direktur Lu. translated Kami salah. and narrated by M Media. Presiden Direktur Lu. Apa perintah Anda? Ikut aku. Kemari, jelaskan dirimu. Apa yang terjadi di sini? Kamu tadi menggeledah barang-barangku. Jika aku tidak melihatnya hari ini, apakah kamu tidak akan pernah memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku adalah ayah dari anak itu. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban itu. Aku tahu. Siapa yang bilang itu anakmu? Jika bukan milikku, lalu milik siapa? Itu milik Su Chenhao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukan dia. Itu milik Shen Jianian. Imajinasi Presiden Direktur Lu benar-benar membuatku tak habis pikir. Jadi ada orang lain. Presiden Direktur Lu, ini adalah privasi pribadiku sebagai karyawan. Anda tidak punya hak untuk bertanya. Perilaku Sekretaris Shen sungguh mengesankan. Hamil di luar nikah. Dan kamu bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Apa katamu? Bukankah itu benar? Kamu benar-benar seperti yang mereka katakan, suci di luar. The Tapi film was busuk di dalam. translated and narrated by M Media. Kehidupan pribadiku. Bukan urusan Anda Presiden Direktur Lu. Sebaliknya Presiden Direktur Lu, Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri sendiri dulu. Anda itu pemain wanita. Anda punya istri di rumah. Tapi Anda datang ke perusahaan untuk menggoda saya. Bahkan seorang pemain wanita tidak seberantakan Anda. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya sangat tahu apa yang saya katakan. Saya berhenti. Saya mengundurkan diri. Siapapun yang menginginkan pekerjaan buntu ini, silakan ambil.
Halo Nyonya. Saya punya kabar baik. Saya perlu memberitahu Anda. Berita baik apa? Shen Xiangyi sudah mengundurkan diri. Benarkah? Ya, saya dengar baru-baru ini. Dia tidak hanya berhubungan dengan Presiden Direktur Lu, tapi dia juga menempel pada Tuan Muda Zhou. Dan sekarang di dalam kandungannya, dia membawa anak yang ayahnya tidak diketahui. Benar-benar anak haram. Tidak, dia baru saja bertengkar dengan bosnya, lalu berhenti dan kabur. Apa yang kamu katakan? Maksudmu, bahwa Presiden Direktur Lu tahu dia hamil? Ya. Tidak. Anak ini tidak boleh dibiarkan ada. Ini membuatku sangat marah. Kehidupan pribadiku berantakan. Setelah bertahun-tahun ini, aku hanya pernah memilikinya. The film was translated and Aku sangat narrated marah. by M Media. Sayang. Maafkan ibu sayang. Ibu bertindak impulsif dan berhenti dari pekerjaan. Tapi jangan khawatir. Ibu akan mencari pekerjaan baru untuk menghidupimu secepat mungkin. Siapa itu? Xiangyi ini aku. Siang-siang, bagaimana kamu punya waktu untuk datang? Xiangyi, kamu sudah pulang. Aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Maafkan aku tidak melihat mereka. Aku membelikanmu banyak suplemen kehamilan. Itu yang paling mahal. Siang-siang. Siang-siang. Ada apa, Xiangyi? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Masuklah. Aku kehilangan pekerjaanku. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu baik-baik saja sebelumnya? Aku bertengkar dengan bosku hari ini, dan aku mengundurkan diri. Mulai sekarang, The film was aku mungkin translated bahkan tidak and mampu narrated by untuk M membiayai bayi Media. ini. Kupikir itu sesuatu yang besar. Bukankah kamu masih punya? Aku dan Jianian, kita bertiga bisa membesarkan satu bayi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ngomong-ngomong, lihat ini. Aku membelikan ini khusus untukmu. Ini vitamin impor kelas atas. Sangat efektif untuk menstabilkan kehamilan. Minumlah satu. Tidak perlu. Aku sedang tidak ingin meminumnya sekarang. Semakin buruk suasana hatimu, semakin kamu harus menjaga diri. Kamu merasa kesal hari ini. Itu tidak baik untuk bayi. Kamu benar. Terima kasih siang-siang. Kamu adalah Lu. Masih banyak orang lain di dunia ini. Mengapa kamu harus terpaku pada satu orang saja? Siapa bilang aku mengharapkannya? Aku bahkan belum mengatakan siapa orangnya. Dan kamu sudah begitu cemas. Karena kamu tidak tertarik pada sekretaris Shen, mengapa tidak biarkan aku saja yang memilikinya? Dalam mimpimu, pergi sana. Lihat dirimu, jadi emosional. Kamu sendiri tidak mau mengejarnya. Dan kamu juga tidak membiarkanku melakukannya. Baiklah, aku hanya menggodamu. Berdasarkan pengalamanku yang luas dengan wanita, sekretaris Shen ini tidak terlihat seperti wanita yang moralnya rendah. Aku melihat laporan PSG-nya, dan dia mengakuinya sendiri. Apalagi yang perlu diperdebatkan? Bahkan jika kita mundur selangkah. Lalu kenapa jika dia hamil? Apa masalahnya? Kamu pikir tidak ada masalah? Apa masalahnya? Bagaimana mungkin anak itu bukan milikku? Apa katamu? The film was translated and narrated by M Media. Kamu benar-benar keras kepala. Sepertinya aku harus membantumu. Baiklah, Lu. Itu bukan masalah besar.
Siang Yi, ada apa? Haruskah kita ke rumah sakit? Tidak perlu. Ini mungkin hanya sesuatu yang kumakan. Lagi pula aku sedang hamil. Jadi aku tidak boleh minum obat. Tapi rasa sakitmu tidak mungkin separah itu. Dan aku bahkan tidak tahu siapa bajingan itu. Sangat tidak bertanggung jawab. Itu bosku. Apel, kamu bilang ayah dari bayi itu adalah bosmu. Jangan terlalu emosional, Jianian. Bukankah sudah kubilang? Itu hanya kecelakaan. Dan aku belum memberitahumu. Dia bukan hanya bosku. Dia juga dermawan yang telah mensponsoriku. Kalau begitu kamu sudah sedikit mencapai impianmu. Tapi aku sudah meninggalkan pekerjaanku. Aku tidak akan memberitahunya bahwa aku mengandung anaknya. Kenapa? Apakah dia tidak mau bertanggung jawab? Dia punya pacar. Mustahil bagi kami. Saya pergi bernyanyi. Apa maksudnya dengan ini? Mungkin dia The pikir film was dia terlalu translated impulsif pagi and ini dan narrated ingin by bicara M padamu Media. lagi. Tapi aku sudah mengundurkan diri. Apalagi yang perlu dibicarakan? Meskipun begitu, hubungan kalian hanya sebatas profesional. Bagaimanapun dia adalah ayah dari anakmu. Selain itu hanya melalui korespondensi. Kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Apa yang akan terjadi pada kalian berdua pada akhirnya? Tidakkah kamu ingin bicara dengannya? Ayo, aku akan menemanimu. Halo asisten Ki. Mengapa Pak Lu belum kembali? Ini, Nona Shen, Presiden Direktur Lu sedang dalam suasana hati yang buruk dan terlalu banyak minum. Di mana dia? Kirimkan alamatnya padaku. Sekarang juga. Ini, Aku menyuruhmu mengirimkannya. Apakah kamu mendengarku? Sekretaris Shen, mengapa Anda ada di sini? Asisten Ki, apakah Presiden Direktur Lu ada di dalam? Dia ada di dalam. Kalau begitu aku akan masuk. Siang Yi. Siang-siang, kenapa kamu ada di sini? Jangan bilang bahwa kamu adalah pacar Presiden Direktur Lu. Aku. Jadi itu benar. Siang Yi, aku minta maaf. Tolong kembali, oke? Aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali. Tidak diizinkan. Aku harus menjelaskan semuanya kepadanya hari ini. Shen Xiang. Aku tahu kamu menyukai Lu The film Huichuan. was translated and Tapi narrated jelas, by M Media. kami berdua yang bersama lebih dulu. Bagaimana kamu mengenalnya? Ini? Bukankah itu normal? Aku sudah berada di kota ini, bekerja begitu lama. Aku pasti akan bertemu dengannya pada akhirnya. Tapi kamu telah menyembunyikannya dariku. Kamu sudah tahu sejak dulu. Dia adalah pria yang mensponsoriku, kan, Siang Yi? Tidakkah kamu mengerti? Aku tidak ingin memberitahumu. Karena aku tahu. Kamu menyukai Lu Huichuan. Aku hanya takut jika kamu tahu. Kamu akan sedih. Siang Yi, aku memohon padamu. Tolong jangan rebut Lu Huichuan dariku, oke? Tapi aku... Siang Yi, tidakkah kamu menghargai rasa terima kasih di atas segalanya? Apakah kamu lupa? Saat kamu keracunan karbon monoksida, akulah yang mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos masuk dan menyelamatkanmu. Siang Yi. Sejak kecil, aku selalu kalah darimu dalam segala hal. Bisakah kamu tidak merebut ini dariku? Bisakah? Siang-siang. Aku tidak akan masuk. Kamu duluan saja. Siang Yi. Kamu akan merestui aku dan Huichuan, kan? Tentu saja. Aku mendoakan kebahagiaanmu. Shen Xiangye. Kenapa kamu ada di sini? Huichuan, aku dengar kamu minum banyak. Aku khawatir. Jadi aku bergegas ke sini.
Siang Yi, ada apa? Bayi itu, Siang Yi, bayi itu. siapkan mobil. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Sedang menjalani operasi. Presiden Direktur Lu jangan khawatir. Sekretaris Shen akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah bayinya selamat? Siapa Anda baginya? Bos, Pasangan. Apa hubungan Anda sebenarnya? bos, Pasangan. dokter itu tidak penting. Bagaimana keadaannya? Dia tidak hamil. Itu hanya periode menstruasi biasa. Halo Amanda. Shen Xiangyi, apa yang sedang kau lakukan? Apakah proposalmu ditulis oleh seekor anjing? Itu tidak mungkin. Proposal itu, aku sudah memeriksanya berkali-kali. Seharusnya tidak ada masalah. Apa kau bilang aku menjebakmu? Bukan itu maksudku. Maafkan aku, Amanda. Mohon tunggu sebentar. Aku akan memeriksanya sekarang. Apakah kau Shen Xiangyi? Ya, benar. Ayo pergi. Aku sama sekali tidak hamil. Itu benar. Tapi apakah Anda baru-baru ini mengonsumsi obat pelancar darah? Bahkan dengan periode normal, Anda tidak akan kehilangan darah sebanyak itu dan pingsan. Tidak, bukan itu. Aku selalu merasa aku hamil. Jadi aku sangat berhati-hati. Aku sudah mengonsumsi vitamin kehamilan akhir-akhir ini. Vitamin. Merek The film apa? was translated and Aku membawanya. narrated by M Media. Ini dia. Ini bukan vitamin. Ini adalah pil aborsi. Apa? Pil aborsi. Itu mustahil. Siang-siang yang memberikannya padaku. Siang-siang. Siapa siang-siang? Kenapa dia memberimu pil aborsi? Mana aku tahu. Kenapa tidak kau tanya saja pacarmu sendiri? Aku. Apa yang kamu katakan? Shen Xiangyi itu adalah pacarnya. Dasar binatang. Lu Waichuan, kamu benar-benar sampah. Kamu menganggap Xiangyi sebagai apa? Kamu punya pacar, tapi masih datang mengganggu Xiangyi. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Apa kau tidak malu? Ini rumah sakit. Aku hanya menghargai Shen Xiangyi. Seolah ada orang lain yang peduli. Jadi, apakah Shen Xiangyi berpikir bahwa ada sesuatu di antara aku dan Lu Waichuan? Jadi, dan karena itulah dia memberiku pil aborsi. Anak yang kamu kandung, bahkan bukan milikku. Kenapa dia memberimu pil aborsi? Apakah kamu manusia? Cukup, Janian. Aku tidak ingin melihatnya. Biarkan saja dia pergi. Pergi sana. Jangan pernah muncul lagi di depan Shen Xiangyi. Apa sebenarnya yang kalian berdua sembunyikan dariku? Shen Xiangyi, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan anak itu? Xiangyi tidak pernah berkencan dengan siapapun sejak kecil. Kamu adalah satu-satunya pria yang pernah bersamanya. Jika anak itu bukan milikmu, lalu milik siapa? Itu milikku. Shen Xiangyi, bukankah kamu bilang itu bukan milikku? Mengatakan itu sekarang tidak ada gunanya. Kamu sudah punya pacar. Kembalilah pada Shen Xiangyi. Aku bahkan tidak menyukainya. Kamu tidak menyukainya, tapi kalian tinggal bersama. Dia hanya seorang mahasiswi yang aku sponsori. Beberapa bulan lalu, dia menulis surat padaku mengatakan dia ingin datang ke kota untuk bekerja. Awalnya aku berniat mencarikannya tempat tinggal. Dia bersikeras tidak punya kerabat di kota dan memohon padaku untuk membiarkannya tinggal. Lu Waichuan, meskipun dia dan aku berasal dari desa yang sama, nama kami ditulis dengan karakter yang berbeda. Sebelum kamu membiarkan seseorang masuk, bukankah kamu memeriksanya dulu? Jadi maksudmu, kamu adalah mahasiswi yang aku sponsori. Apalagi, Setelah aku menerima surat itu, aku mengirim Ki. Asisten Ki. Presiden Direktur Lu, saya salah. lupakan saja. Memperdebatkan siapa yang salah sekarang tidak ada artinya. Aku hanya terkejut. Siang-siang, kenapa dia meniru identitasku?
Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Dialah yang pernah menyelamatkan hidupku. Xiang Ye, sebenarnya ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Ada apa? Xiang buka jendelanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakakku sedang membakar batu bara untuk mandi, dan dia keracunan karbon monoksida. Siang-siang aku punya permintaan. The Saat film kakakku was bangun, translated katakan saja and kamu yang narrated menyelamatkannya. by M. Media. Kenapa? Bagaimanapun aku seorang pria, kakakku dan aku sudah dewasa sekarang. Dan aku takut dia akan merasa malu. Baiklah, Kamu brengsek, kamu benar-benar melihatnya telanjang. cukup Lu Hui Chuan. Apa kau sedang bersikap kekanak-kanakan? Terima kasih Jianian. Dalam situasi hidup dan mati, aku merasa cemas. Aku tidak keberatan. Jadi siang-siang sebenarnya tidak menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya menggunakan status sebagai penyelamat untuk menyanderaku. Maafkan aku Xiang Ye. Tidak apa-apa. Hanya saja, aku telah kehilangan satu-satunya teman baikku. Tidak apa-apa. Bukankah aku masih memilikimu? Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di pihakmu. Aku hanya berpikir, hal-hal yang telah dia lakukan jauh lebih buruk dari itu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingat kecelakaan mobil di kota sebelah? Aku ingat. Remnya blong. Mungkinkah dia yang melakukannya? Tidak mungkin. Dia bahkan tidak bekerja di perusahaan kita. Bagaimana dia bisa tahu? Kita sedang menuju ke kota tetangga. Lagi pula, dia perlu tahu persis mobil mana yang aku kendarai. Ada pengkhianat. Ada pengkhianat. Tapi meski begitu, kita tidak punya bukti. Jangan khawatir Xiang Ye. Beristirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Bagaimana kamu akan menanganinya? Dia ingin mencelakaimu. Aku menginginkan nyawanya. Kenapa harus mengotori tanganmu sendiri? Untuk orang seperti dia, aku sebenarnya punya cara untuk menjebloskannya ke penjara. Tapi aku butuh kamu untuk mengikuti skenario ini. Shen Xiangyi, kau benar-benar punya nyali untuk datang bekerja. Nona Amanda, aku tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Jadi, kenapa aku tidak punya nyali? Kau tahu tidak? Hari ini calon istri Seal datang bekerja. Tebak, bagaimana dia akan menargetkan perusak rumah tangga sepertimu, Nona Amanda? Urusanku sebagai perusak hubungan orang, bukan urusanmu. Kau penjilat. Kau, Shen Xiangyi. Nyonya, Anda ingin kopi? Saya akan buatkan untuk Anda, tidak perlu. Shen Xiangyi buatkan itu untukku. Aku. Kenapa kau masih berdiri di sana? Menyinggung istri Seal, dan kau akan menyesalinya. Baiklah, Nyonya. Apa yang kamu lakukan apa? Kamu sudah gila. Shen Xiangyi, apa kamu mencoba melepuhkanku? Sudah beberapa hari tidak bertemu, dan lidahmu jadi sangat tajam. Shen Xiangyi, apa kau tahu siapa dia? Beraninya kau membantah? Tentu saja aku tahu siapa dia. Bukan hanya tahu. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Omong kosong lagi. Amanda kembali bekerja. Ya. Shen Xiangyi, kamu pasti terkejut bahwa seseorang dengan level sepertiku bisa juga bekerja di sini. Sayang sekali, Hui Chuan yang mengatur ini secara khusus. Dia ingin aku datang ke perusahaan dan mulai mengenal bisnisnya, supaya di masa depan aku bisa menjadi istri pendukungnya. Ya, selamat untukmu.
Karena mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku tahu, aku akan segera menjadi Nyonya Lu. Dan memiliki The apa film yang was tidak akan pernah translated bisa kamu and miliki seumur narrated hidupmu. by M Kemewahan Media. yang berlimpah. Tidak heran pikiranmu bengkok. Tapi aku tetap harus menasihatimu. Jangan terlalu berharap. Kamu selalu lebih rendah dariku sejak kita kecil. Dan itu akan selalu begitu. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena hanya mengambil sisa-sisaku. Pria yang tidak aku inginkan, masih kau perebutkan. Tapi tidak apa-apa. Selama sisa hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayangku. Kamu. Lidahmu tajam sekali. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam berdebat. Tapi lihatlah baik-baik. Perbedaan status di antara kita sekarang. Gempa bumi. Sekretaris Shen, Presiden Direktur Lu. datanglah ke kantorku. Kenapa kamu membangunkanku? Berapa lama lagi aku harus berurusan dengan Shen Xiangyi itu? Kita masih belum menemukan pengkhianatnya. Bersabarlah. Itu tidak masalah bagiku. Itu sebagian besar untukmu. Melihatmu ditindas oleh mereka, membuatku muak. Tidak sama sekali. Setiap kali aku memikirkan bagaimana semakin arogan mereka sekarang, semakin sengsara mereka nantinya. Aku merasa senang. Jadi Presiden Shen, ada penemuan baru akhir-akhir ini. Xiao Lu, aku harus mengkritikmu soal ini. Bisakah kamu tidak melihat bahwa Amanda dan Shen Xiangyi semakin dekat? Aku curiga dia adalah pengkhianatnya. Setelah konferensi pers itu, dia pasti menaruh dendam padamu. Aku sekarang curiga bahwa insiden teh tadi juga merupakan perbuatan Shen Xiangyi. Dia pasti ingin membuatku mempermalukan diri sendiri di atas panggung. Amanda salah mengira bahwa aku ingin mengambil posisinya dan mengusirnya dari perusahaan. Itu masuk akal. Jadi apa yang direncanakan Presiden Shen? Aku harus memikirkannya dengan matang. Aku harus mengirimkan mereka hadiah besar. Baiklah, silakan luangkan waktumu untuk berpikir. Aku akan datang mencarimu malam ini. Paman, aku merasa apa yang kita lakukan sekarang tidak sepenuhnya benar. Apa yang salah dengan itu? Ini bukan pertama kalinya. Itu tidak membuatnya jadi benar. Lu Huaichuan, aku memperingatkanmu. Tanpa persetujuanku, kamu tidak diizinkan memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa ini? Hadiah untukmu. Pikiran kotor macam apa yang ada di kepalamu? Lalu apa maksudmu dengan pertama kali? Bukankah aku pernah membelikanmu tas sebelumnya? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Mulai lagi. Di dalam hatiku, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Xiangye, maukah kamu menjadi pacarku? Apakah terlihat bagus? Itu terlihat luar biasa. Telepon di jam segini. Lu Huaichuan, apakah kamu membelinya dalam jumlah banyak? Tidak, Xiangyi, biarkan aku menjelaskan. Huaichuan, apakah ini untukku? Kenapa kamu kembali sepagi ini? Huaichuan, kamu baik sekali padaku. Huaichuan,
Siapa yang asal mengambil hadiah sebelum diberikan? Aku tidak ingin calon Nyonya Lu menjadi memalukan sepertimu. Maafkan aku Hui Chuan. Aku. Kalau begitu aku akan menunggumu memberikannya padaku. Apa yang kamu tertawakan? Pergi dan pilih yang identik sekarang juga. Ya, Lalu apa ini? Barang grosir di Yu. The film was Harganya 20 yuan per buah. and narrated by Ini M. luar biasa. Terlihat persis seperti aslinya. Barang palsu akan selalu menjadi palsu. Itu tidak akan pernah menjadi nyata. Presiden Direktur Lu, Anda memanggil saya. Kamu dipecat. Kenapa? Kamu menyinggung calon Nyonya Lu. Kamu dipecat. Mustahil. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan calon Nyonya Lu. Dia tidak akan pernah memecatku. Pergi ke HR dan ambil gajimu. Shen Xiangyi, Nona Amanda, The film was Anda memanggil saya. translated and narrated by M Media. Bagus sekali. Sisanya terserah padamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak pakaianku. Kamu bahkan tidak akan mampu membayarnya meskipun kamu menjual dirimu. Mau menjadikanku kambing hitam ya? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu bertingkah gila? Aku bertindak gila. Presiden Direktur Lu memecatku. Apa kau tahu itu? Apa? Tidak. Semuanya baik-baik saja. Kenapa dia memecatmu? Berhenti berpura-pura bodoh. Kamu yang mendekatiku untuk berurusan dengan sekretaris Shen. Kamu menyuruhku mengutak-atik kampas rem mobilnya. Kamu ingin membunuhnya. Sekarang setelah tujuanmu tercapai, kamu ingin menendangku begitu saja. Apa kamu sudah gila? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu boleh menyangkalnya jika mau. Aku punya semua bukti di tanganku. Jangan pikir kamu bisa menjadikanku kambing hitam. Amanda, jangan bersemangat. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Biarkan aku bicara dengan Presiden Direktur Lu dan mencari tahu akar masalahnya. Aku akan memberimu jawaban nanti. Apakah itu bisa? Lakukan sesukamu. Jika aku dipecat, rahasiamu juga tidak akan tetap tersembunyi. Katakan padaku, apakah ada orang lain di dunia ini yang sepintar aku? Siapa yang bisa sepintar dirimu? Apakah kamu mendapatkan buktinya? Jadi kamu sudah mendapatkan buktinya. Tentu saja. Lihat saja sendiri. Berhenti berpura-pura bodoh. Kamu yang mendekatiku untuk berurusan dengan sekretaris Shen. Kamu menyuruhku mengutak-atik kampas rem mobilnya. Kamu ingin membunuhnya. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Amanda ini telah bekerja di Lu Group selama 10 tahun, dan ternyata dia adalah mata-mata. Kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal seseorang. Jika kita sudah menemukan buktinya, maka mari kita panggil polisi sekarang. Tunggu. Siang Ye, tidakkah menurutmu kita terlalu lunak pada mereka? Kalau begitu aku akan memberi mereka saat-saat menjadi pusat perhatian, maka aku akan memberi mereka momen gemilang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hui Chuan, aku kembali. Hui Chuan, aku dengar bahwa Amanda dipecat hari ini. Apa kamu mencoba memohon untuknya? Amanda sudah bersamamu selama hampir 10 tahun. Bagaimana bisa kamu memecatnya begitu saja? Aku khawatir karyawan lain akan membicarakannya. Dia mengucilkanmu. Tentu saja aku harus memecatnya. Mengucilkanku. Dia tidak The memberimu film was pekerjaan translated dan tidak and membiarkanmu narrated by berinteraksi M dengan rekan Media. kerja lain. Jika itu bukan pengucilan, lalu apa? Hui Chuan, kamu salah paham. Amanda hanya khawatir aku terlalu lelah. Jadi dia tidak memberiku terlalu banyak pekerjaan. Lagi pula aku baru di perusahaan ini dan belum mengenal siapapun. Jika kamu memecatnya, aku bahkan tidak akan punya siapapun untuk diajak bicara. Kamu ingin dia tetap tinggal? Baiklah, terserah katamu. Hui Chuan, Benar, bulan depan adalah pesta tahunan perusahaan. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu adalah tunanganku. Bagaimana menurutmu? tunangan, apa kamu serius? Ya. Aku telah menunggu momen ini sejak lama. Itu luar biasa Hui Chuan. Pertemuan tahunan tinggal beberapa hari lagi.
kamu harus bersiap-siap. Oke. Shen Xiangyi. Aku ingin kamu melihat sendiri. Saat aku dengan gemilang mengambil segalanya darimu. Anda pasti calon Nyonya Lu yang akan diumumkan oleh Presiden Direktur Lu, bukan? Anda terlihat sangat cantik. Terima kasih semuanya. Shen Xiangyi, apa kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Bela tahunan Lu Group. Aku bertanya padamu, bagaimana matamu bisa tumbuh? Akulah yang mengundangmu ke sini. Orang ini hanyalah penipu. Kenapa semua orang menjilatnya? Ini adalah calon Nyonya Lu. Dia sama sekali tidak berkelas. Tepat sekali. Selera Presiden Direktur Lu benar-benar sudah menurun. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan setebal muka ini. Beraninya kamu muncul di sini. Ada masalah apa, Nona Shen? Aku juga bagian dari perusahaan ini. Aku di sini untuk menghadiri gala tahunan. Apakah ada masalah dengan itu? Shen Xiangyi berhenti berpura-pura bodoh. Hari ini adalah untuk Nyonya, dan kamu datang dengan pakaian seperti itu. Apa maksud perkataanmu itu? Bukankah sudah jelas? Aku di sini untuk menjadi pusat perhatian. Tidak tahu malu. Siang-siang. Kamu mengundang semua wartawan ini ke sini. Hanya agar kamu bisa melihat dirimu mempermalukan diri sendiri. Kamu, Presiden Direktur Lu sudah datang. Shen Xiangyi, kenakan apapun yang kamu mau. Hue Chuan tidak akan pernah melirikmu 2 kali. Selamat datang semuanya di pesta tahunan Lu Group. Ada masalah pribadi yang ingin aku umumkan kepada semua orang. Aku ingin secara resmi mengumumkan pacarku dan memperkenalkannya kepada kalian semua. Shen Xiangyi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, orang yang akhirnya menikah ke dalam kekayaan. Tetaplah aku. Aku mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah Shen Xiangyi. Xiangyi, apakah kamu dan Presiden Direktur Lu benar-benar bersama? Kita bersama. Nyonya, apa maksud dari semua ini? Mengapa harus Shen Xiangyi ini? Bagaimana aku tahu? Lu Huaijuan, apa maksud dari semua ini? Bukankah kamu bilang kamu akan mengumumkan statusku secara resmi hari ini? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Hari ini aku memang mengumumkan statusmu. Mengumumkan statusmu sebagai seorang pembunuh. Seorang pembunuh. Kamu bisa melepaskannya. Kamu yang mendekatiku untuk berurusan dengan Sekretaris Shen. Kamu menyuruhku mengutak-atik kampas rem mobilnya dan mencoba membunuhnya. Nona Shen, apakah ini benar? Ini adalah percobaan pembunuhan, bukan? Sikapmu tadi cukup arogan, bukan? Mengapa kamu diam sekarang? Bicaralah. Tidak ada dari semua ini yang benar. Berhenti merekam sekarang. Pengawal bawa mereka berdua ke kantor polisi. Lepaskan aku, Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lepaskan aku. Shen Xiangyi, jadi kamu hanya berakting untuk menipuku. Kamu baru menyadarinya. Itu sedikit terlalu bodoh, bukan? Kamu yang menipuku terlebih dahulu dan mencelakai Xiangyi setelahnya. Untungnya dia tidak hamil. Jika tidak, mati 100 kali pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Mustahil, mustahil. Kamu membohongiku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat dia meminum pil penggugur kandungan itu, anak itu pasti sudah keguguran. Bagaimana? Aku tidak bisa disakiti olehmu dan kehilangan anak itu. Apakah kamu kecewa? Anda seharusnya bersyukur karena dia tidak hamil. Jika tidak, tempat yang akan Anda masuki bukanlah penjara, melainkan neraka. Xiangyi, kita berasal dari desa yang sama. Kita adalah saudara dekat. Lagi pula, aku yang membawamu ke kota untuk bekerja. Kamu tidak akan tega membiarkanku masuk penjara, kan? Biarkan dia pergi. Xiangyi, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Bisakah kamu memohon pada Presiden Direktur Lu dan memintanya untuk melepaskanku? Kamu adalah sahabat terbaikku. Kita adalah sahabat yang tumbuh bersama. Apa kamu sudah lupa? Aku sebelumnya menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak akan sekejam itu, bukan? Kamu masih punya nyali untuk mengungkit hal itu padaku. Kamu tahu segalanya, bukan? Jelas sekali Shen Jianian yang tidak ingin aku memberitahumu. Apa gunanya menyalahkanku? Dia adalah seorang yang menyimpang. Dia jatuh cinta pada saudarinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Ya, dia memang yang menyelamatkanmu. Tapi dia memaksaku menggantikan posisimu. Apalagi yang bisa kulakukan? Kamu sudah diambang kematian dan masih keras kepala. Shen Xiangyi, apa salahku? Aku hanyalah gadis dari kampung.
Keluargaku sangat miskin. Aku punya adik-adik yang harus ditanggung. Aku hanya ingin memastikan aku bisa hidup lebih baik. Apakah itu kejahatan? Sejak kita kecil, kamu selalu yang terbaik. Kamu bahkan mendapat dukungan orang kaya. Lalu bagaimana denganku? Nilai-nilaiku buruk. Latar belakangku miskin. Kamu tidak akan pernah bisa memahamiku. Tentu saja aku memahamimu. Apa menurutmu aku tidak punya saudara? Apa menurutmu keluargaku tidak miskin? Kamu selalu iri padaku. Karena memiliki nilai dan kredensial yang lebih baik. Karena memiliki pekerjaan yang lebih baik. Tapi pernahkah kamu berpikir, berapa lama aku belajar? Setelah menyelesaikan pekerjaan ladang, berapa lama aku harus makan? Bakpao hanya untuk menabung demi materi pelajaran. Apakah kamu bahkan mengingatnya? Dulu, aku memberikan buku kerjaku padamu, tapi kamu malah menjualnya demi uang. Siang-siang, kita berdua mulai dari nol. Tapi orang yang meninggalkanmu adalah dirimu sendiri. Tidak, bukan begitu. Itu kamu. Kamu mengambil segalanya dariku. Pergilah ke neraka, pergi saja ke neraka. Xiangyi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Berhenti membuang waktu dengannya. Bawa dia langsung ke kantor polisi. Lepaskan aku. Tidak, Huai Chuan. Itu semua bohong. Huai Chuan jangan percaya apa yang dia katakan. Kamu masih mencintaiku kan? Apa kamu sudah lupa? Kalung yang kamu berikan padaku, 2 juta rupiah. Aku pasti sudah lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Kamu merusak kalungku. Harganya 2 juta. Pastikan kamu membayarnya. Kalungmu 20. Aku juga akan memberikan kompensasi. Barang palsu akan selalu menjadi barang palsu. Tidak peduli seberapa banyak kamu merencanakan, itu tidak akan pernah menjadi nyata. Lalu kenapa orang yang merusak rem mobil itu adalah Amanda, bukan aku. Bahkan jika kita tertangkap, aku akan baik-baik saja. Shen Xiangyi, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana dengan Amanda yang menaruh obat di air saat konferensi pers? Amanda, The film was bukankah kamu selalu translated berpikir and bahwa Shen narrated Xiangyi by yang M meracunimu Media. demi keuntungan pribadi? Sekarang bisa kukatakan padamu, wanita inilah yang, karena ingin bekerja denganmu, sengaja membuat masalah. Apakah Presiden Direktur Lu benar-benar mengatakan itu? Tidak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu wanita celaka. Beraninya kamu meracuniku. Serat mereka berdua keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini sempurna. Karena semua orang ada di sini. Saya ingin meminta Anda semua menjadi saksi saya. Xiangyi, semuanya akhirnya telah selesai. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Lu Wai Chuan, Aku di sini. Sekretaris Shanku sayang. Apakah Anda punya perintah untuk saya? aku ingin secangkir teh madu lemon. 1 iris lemon, 23 gram madu, dan airnya harus 47 derajat. Sekretaris Shen, ini jelas merupakan dendam pribadi. Ada apa? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Saya bersedia. Turunkan aku. Rencana proyekku masih belum selesai. Jika kamu merobeknya, kamu harus membayarnya. Kalau begitu saya akan membayarmu miliaran. Pikiranmu benar-benar jahat. Menurutmu ini apa? Pada akhirnya siapa yang sebenarnya licik di sini? Ini adalah Mulai sekarang Anda adalah bos saya. Paman. Akhirnya, aku bisa pergi ke kotamu. Aku sudah mengucapkan terima kasih secara langsung. Jadi para CEO di kota, semuanya setampan ini. Apakah Anda setuju untuk menikah denganku?